Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Randi Iswara. Kali ini di segmen khusus Ngobrol Bareng. Yes, Ngobrol Bareng kali ini sudah episode 3 bersama Bapak Beni, ya, Dr. Beni, Kak Prodi dan juga calon guru besar Ilmu Komunikasi Indonesia. Pak Beni, apa kabar? Amin, amin, amin. Doain aja Mas Randy. Doain ya secepatnya. Nah, ini kita sudah di episode ketiga, Ngobrol Bareng mengenai berani berkata tidak. Episode 1 kita udah ngomong berani berkata tidak di dalam lingkungan pekerjaan profesional. Episode kedua di dalam lingkungan pertemanan, dan sekarang dalam lingkungan keluarga. Nah, ini dia nih keluarga. Beranikah berkata tidak dalam lingkungan keluarga? Pak Beni, bagaimana Pak Beni? Nah, saya cerita dikit ya. Mungkin ini kaitannya dengan pekerjaan sih, tapi Ya. ini nanti kita akan bergerak ke mana-mana gitu loh. Jadi ada cerita sebenarnya, ada satu buku yang ceritain tentang berkata tidak ini, yaitu dari buku misalnya dari pembantu asisten rumah tangganya. Kalau di Presiden Amerika dulu tahun 65 ada pembantu rumah tangga dari John Galbraith. John Galbraith itu adalah seorang pembantu presiden juga gitu loh. Nah, suatu saat Presiden Johnson, Presiden Amerika minta pembantu si John Galbraith itu telepon, tolong bangunin si John Galbraith-nya. Tapi pembantu itu bilang, saya nggak berani gitu loh, saya nggak berani. Karena apa? Karena si John Galbraith sedang tidur. Lalu Presiden Johnson ini bilang apa? Ini presiden yang mengatakan, tolong bangunin. Tapi apa responnya dari si pembantu asisten rumah tangganya? Apa yang dilakukan oleh asisten rumah tangganya adalah, enggak, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak bekerja untuk Bapak. Nah, ini salah satu bentuk nih no-nya nih. Saya tidak bekerja untuk Bapak, saya bekerja untuk John Galbraith. Saya tidak menggunakan John Galbraith. Nah, kalau di keluarga, sekarang pertanyaannya ketika kita bicara keluarga, kita bicara namanya ada komitmen. Komitmen diri saya sendiri dan komitmen saya dengan sistem saya. Sistem saya itu adalah keluarga yang kita punya komitmen kuat di situ. Sedangkan yang tadi kalau saya ceritain, komitmen dari si pembantu asisten rumah tangga si Galbraith hanya komitmen kepada si John Galbraith-nya karena kerjaannya. Nah, kita nggak bisa nih kalau di rumah, di keluarga. Kenapa? Karena kita berada di dalam satu sistem yang sama dengan anggota keluarga kita yang terdekat, yaitu orang tua dengan kakak atau adik kita. Jadi kalau berkata tidak, mungkin kita tidak bisa secara langsung mengatakan tidak, mungkin dengan cara-cara yang berbeda. Itu dulu ya, Mas Randy. Komitmen dalam keluarga ini maksudnya apa ya? Value, apakah nilai values dalam hidup yang bersama, latar belakang mungkin religion atau budaya atau gimana Pak? Maksudnya komitmen bersama ini Pak? Komitmen ini adalah kalau Mas Randy lahir dari seorang orang sepasang individu, yaitu orang tua, dan komitmen Mas Randy itu harus ditanamkan kepada kedua orang tua ini yang akan membimbing Mas Randy dan akan mendidik Mas Randy. Kalau ini yang terjadi, artinya kan komitmen yang saya punya sebagai hak kita, tapi kewajiban kita juga ada di dalam sistem itu. Itu yang saya sebut sebagai komitmen. Ada komitmen eksternal di sini. Komitmen eksternalnya siapa? Kepada sistem keluarga kita, sistem kita. Itu Mas Randy. Jadi komitmennya adalah bentuknya seperti itu. Karena akan lebih mengikat, komitmen itu mengikat lebih kuat gitu dibandingkan kalau kita pertemanan atau di tempat kerja. Itu tempat kerja ada aturannya adalah aturan kerjaan, tapi kalau di rumah aturannya lebih ke batiniah, emosional. Itu yang dimunculin sih kalau saya mengatakan itu. Berarti berkata tidak dalam keluarga susah atau tidak, justru malah tidak mungkin karena ada komitmen batin itu. Kalau saya bilang susah enggak juga, tapi mungkin dengan cara-cara yang berbeda. Kita juga punya hak mengatakan tidak kepada orang tua kita misalnya. Contoh paling gampang gini deh Mas Randy. Kalau kita sedang menghadapi ujian dan orang tua kita tahu bahwa kita menghadapi ujian, kita sedang belajar, terus tiba-tiba orang tua, tolong dong ambilin ini, tolong dong belanja ini, yang terjadi apa? Kalau Mas Randy di keluarga itu ditanamkan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kebebasan berbicara, berkata tidak akan lebih mudah dibandingin kalau Mas Randy ada di keluarga yang orang tuanya itu lebih otoriter. Sama nih, balik lagi nih kayak tadi itu lagi. Kalau orang tuanya lebih otoriter, kita nggak bisa berkata tidak, harus. Berarti ini tergantung budaya lagi nih. Berarti kembali lagi kepada tadi itu ya, nilai dalam keluarga itu bisa berbeda-beda. Ada yang orang tuanya otoriter, ada yang orang tua demokrasi. Betul. Tapi kebanyakan orang ya, kalau kebanyakan orang walaupun demokrasi, kita kan sebagai orang dengan budaya timur kadang ada unggah-ungguhnya.
High Ada context sopan santun. culture ya kita ya. Yes, ada sopan santunnya. Kadang-kadang kalau kita mau mengatakan tidak, kadang-kadang itu indirect. Misalnya adalah, ya mah, nanti aku kerjain. Tunggu ya, aku selesaiin dulu kerjaanku. Gitu. Tapi nggak dikerja-kerjain. Nggak dikerjain. Sampai orang tuanya kesel dikerjain sendiri. Nah, itu berkata tidak sebenarnya. Itu penolakan. Itu indirect gitu. Yang namanya, nanti ya saya akan kembali lagi ke kerjaan itu yang diminta oleh mama gitu, Mas. Jadi orang tua harus sudah tahu. Atau yang kedua gitu, misalnya dengan nonverbal kita, kalau kita kalau mengatakan tidak, ya sudah, melengos aja atau kita diem aja pura-pura nggak denger. Nah, itu harusnya kita udah tahu tuh orang tua tuh. Enak ini nih kejadiannya, kelakuannya mulai nih. Nah, mungkin itu salah caranya. Tapi kan kita nggak mungkin orang-orang, apalagi budaya timur, kalau mengatakan enggak, gue nggak mau, kesannya jadi ngelawan, kesannya membantah, kesannya jadi ngelunjak gitu, kesannya jadi tidak menghormati, tidak menghargai orang tua yang sudah ini. Nah, itu nggak mungkin kejadian deh kalau kita sebagai anak. Nah, gitu. Sekarang kan konteksnya berarti kita adalah orang timur, di mana kita ada nilai budaya Kulo Nuwun yang oke. Nah, pertanyaan nih ke Pak Beni, kalau kita berkata tidak sebenarnya, kalaupun memang keluarganya secara sistem budaya mereka demokrasi ya, menurut Pak Beni sendiri dari ilmu komunikasi sebenarnya baik nggak sih? Kita langsung ngomong enggak Bu, berkata saya nggak mau, tidak ya. Dalam hal ini konteksnya ya sudah kebudayaan timur, orang tuanya juga tuh demokrasi gitu. Apakah akan menimbulkan konflik nanti dengan orang tua kita? Nah, ini butuh pengertian, pemahaman yang sama di antara orang tua dengan anak. Kalau sudah ada di dalam kata demokrasi, artinya ada kebebasan berekspresi di dalam keluarga, artinya kan semua udah bisa mengeluarkan unek-uneknya dia, gitu. Mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya dia. Saya mengatakan bahwa sistem keluarga yang sudah demokrasi, orang tua sebagai yang lebih dewasa, lebih tua, mau dihargai, harusnya lebih egaliter terjadinya. Ada situasi egaliter, ada kondisi egaliter. Nah, ketika Anda berkata tidak, sebenarnya berkata tidak itu adalah sebuah cara berpikir dan bertindak kritis dari kita sendiri. Nah, itu hak dari kita sebagai namanya anak. Tapi pertanyaannya kemudian adalah ketika Anda berkata tidak, apakah Anda memberikan argumen yang jelas ketika Anda berkata tidak? Nah, ini yang seringkali tidak terjadi. Gitu. Anak berkata tidak kadang-kadang apa? Gue lagi malas ngerjain, gue lagi main game kok diganggu sih, gue lagi kerjain ini kok diganggu sih, gue lagi nonton kok diganggu, tinggal sebentar lagi diganggu. Ini orang tua apaan sih, disuruh A, B, C, F, G, G, J. Nah, kayak gitu-gitu loh, Mas. Karena juga memang kembali lagi ke hubungan keluarga ini kan sebenarnya hubungan anak dengan orang tua kan hubungan vertikal sebenarnya. Betul. Di mana harusnya, berarti bisa dibilang gini, harusnya dalam proses komunikasi dalam keluarga ini, yang namanya orang tua harus memegang peranan lebih penting dan lebih pengertian dong dibanding ke anak ya. Karena anak belum dewasa, dianggapnya begitu ya. Kalau di dalam sisi ini ya, jadi yang menentukan, jadi gini, saya ada satu pemikiran gini, Mas. Mas Randy tahu caranya Mas Randy makan dari siapa? Lihat orang tua sih ya, mereka makan. Iya, karena mereka memberitahukan, ini cara makan seperti ini, cara minum seperti ini. Bayangkan kalau Mas Randy nggak pernah dikasih tahu. Coba bayangkan kemudian bapak bicara, ini mama. Ketika mamahnya bicara, ini bapak. Kebalik gak kalau udah gede? Maka sekarang ini papa, artinya ini apa? papa. Yes. Nah, ini artinya apa? Yang lebih sudah punya pengalaman, yang sudah hidup lebih dulu, yang memberikan contoh. Nah, contohnya ada, lebih ekspresif, lebih egaliter, lebih bisa menerima, menghargai, saya yakin ikut kok. Nah, kalau dalam hal ini sekarang dibalik, misalnya orang tuanya sangat otoriter, dan anaknya sudah belajar komunikasi, misalnya sekarang sedang berkuliah belajar komunikasi. Sekarang tips menurut dari ini bagaimana ya? Ya, ini menarik gitu. Jadi ibaratnya gini, saya contohnya gini, belajar komunikasi, kadang-kadang kita ini kalau orang bilang, ngapain sih lo kuliah komunikasi, belajar komunikasi lagi? Sama dong, sama kayak kalau kita kebalikin lagi. Kalau kita atlet, kalau nggak olahraga terus, nggak latihan terus, yang terjadi apa? Bisa nggak jadi atlet? Nggak bisa. Nah, kalau kita orang berkomunikasi, kita kenapa butuh latihan komunikasi, tahu tentang komunikasi untuk apa? Untuk lebih baik berkomunikasi. Pertanyaan ini kemudian muncul, kalau orang tuanya otoriter, gimana cara kita ngelakuin?
melakukannya. Kalau orang komunikasi mesti tahu. Ya sudah, tunggu dulu nih. Kapan kita tahu waktu bicara dan cara bicara yang baik seperti apa. Gitu. Iya. Ma, aku mau bicara. Tapi kita bicara satu sama lain sebagai seorang teman ya, jangan sebagai orang tua dengan anak misalnya. Kalau kita udah tahu itu, karena prinsip komunikasi adalah di dalam berkomunikasi itu harus ada egaliter dulu. Harus sama nih, seimbang. Kalau nggak sama nggak seimbang, nggak akan menang nih satu sama lain. Karena how-nya lebih kuat, walaupun kita tahu berkomunikasi pesan yang disampaikan harus ada how-nya. Harus ada bagaimana, ada kekuasaannya, ada kondisionalnya. Gitu, Mas. Iya. Ini kayaknya bisa jadi topik lain yang menarik ya. Berkomunikasi dengan orang tua. How to make effective communication with your parents. Jadi begini teman-teman, berarti ini diskusi menarik sekali dengan tema berani berkata tidak ya. Nah, berarti di dalam keluarga, kembali lagi kita harus ingat bahwa sejelek-jeleknya atau sebagus-bagusnya kita dalam berkeluarga ada satu nilai, dan di mana kita harus hormati ya orang tua kita. Ada hukum berkata, hormatilah orang tuamu. Ya. Terlepas dari mereka salah dan benar, tapi dalam hal ini adalah, tadi Pak Beni bilang, kalau memang tidak sesuai dengan nilai dan sebagainya, kita bisa berkata tidak. Tentu dalam artian yang positif, tentu tidak dalam perkataan verbal langsung tidak, tapi kalaupun bisa, itu berarti dalam keluarga yang baik. Kalau tidak bisa, ya menggunakan bahasa non-verbal. Nah, teman-teman, ini kita menarik sekali sebenarnya. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi dengan episode selanjutnya. Nanti kita lihat nanti. Oke, ini semoga apa yang kami tampilkan di sini bisa membuka wawasan kita semua, bisa kritis. Kalau mau berdiskusi, silakan bisa di kolom komentar. Dan ya kita lihat bagaimana perkembangannya ini Pak, channel YouTube ini. Semoga sih bermanfaat ya Pak Beni. Harus. Ya, nanti kita akan bawakan lagi materi-materi yang lain karena sebenarnya banyak sekali Pak ya tema-tema menarik di dalam komunikasi. Kalau komunikasi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan like, silahkan bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian merasa ini bermanfaat. Dan tetap berkarya untuk Indonesia. Terima kasih Pak Beni. Siap. Ya.